Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi di channel saya di Bengkel Mobil Sahabat DM. Masih seputaran otomotif. Nah, kali ini kita ada kesempatan pada malam hari ini kita akan membahas obrolan santai seputaran otomotif masih. Nah, kali ini kita akan membahas di bagian kelistrikan ataupun jalur pengapian ya dari sebuah kendaraan roda 4 yaitu mobil. Nah, kita sudah siapkan untuk bahan yang akan kita pelajari ya. Nah, ini dia. Ini adalah injection coil. Nah, ini injection coil dari Staker ya. Nah, dari Staker. Ini untuk jenis coil ini untuk mobil jenis Terios ya, Sirion, Grand Max, Avanza, VVTi ya, yang VVTi. Nah, kebetulan saya di sini adalah salah satu dari anggota dari Avanza Xenia Indonesia. Nah, salam untuk semuanya yang menonton di sini. Nah, kali ini kita akan bahas sedetail-detailnya untuk fungsi dari coil ini, terus untuk cara kerjanya, cara untuk mendeteksi kerusakannya. Itu kita akan bahas semuanya dari awal video. Tapi jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe agar saya makin semangat ya. Baik, langsung saja kita buka ya untuk injection coilnya. Nah, di sini untuk merek Staker ya. Nah, Staker ini bukan original ya, bukan asli ya. Namun produk ini banyak dipakai ya, karena di daerah saya ini untuk merek Staker sudah lumayan ya, mendekati asli. Untuk KWT-nya juga sudah teruji ya. Nah, tapi ya saya bukan lagi endorse ya. Nah, baik. Nah, untuk coil untuk jenis coil perlu diingat bahwasanya coil itu biasanya yang bentuknya seperti ini. Ini untuk jenis mobil yang sudah VVTi, dimana coil itu berada di keempat-empatnya silinder itu. Jadi setiap silinder dia ada satu coil. Beda dengan coil-coil yang untuk jenis non VVTi biasanya dia coilnya hanya satu ataupun dua. Nah, yang lain menggunakan kabel. Nah, ini tidak ada ya, kabel busi tidak ada, dia langsung di sini. Oke, langsung saja kita pelajari apa sih coil itu. Nah, coil adalah sebuah komponen untuk mengantarkan arus ya atau pengapian ya, dari arus 12 volt ya, misalkan arus dari aki 12 volt dan dimasukkan ke coil, dia akan merubah arus 12 volt itu menjadi arus yang lebih besar ya. Nah, tujuannya untuk membuat pengapian atau bunga api yang diarahkan ke busi ya, seperti itu, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk coil ini bisa kita dapat dengan harga dari 200 ribuan sampai 500 ribuan ya, tergantung merek dan kualitasnya yang jelas. Nah, untuk merek jenis Staker ini di daerah saya harganya di angka 250 ribuan lah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, dan untuk coil ini jika sudah treble, di daerah saya belum ada untuk menservis, maksudnya memperbaiki. Semisal coil ini rusak, biasanya kalau rusak ya sudah sih saya buang, saya ganti gitu ya. Karena belum ada yang bisa nyervis di sini, termasuk saya sendiri. Walaupun saya bengkel, saya juga tidak bisa menservis ini. Nah, baik, untuk coil kita membahas tentang coil ya. Pertama kita akan membahas apa sih
ciri-ciri koil yang rusak itu, ciri-cirinya bagaimana ya. Nah, langsung saja. Untuk jenis koil ya, untuk jenis koil biasanya ya, ciri-ciri untuk mendeteksi kerusakannya itu bisa ditandai dengan performa mobil yang sudah menurun ya, yang semakin menurun ya. Umur koil juga bisa kita tebak ya, berapa keawetannya dengan cara kapan terakhir kita mengganti koil itu. Nah, namun itu harus dicek dari suhunya. Nah, maksudnya suhunya itu langsung ke mekaniknya saja, mekanik yang bisa mengecek. Nah, tapi untuk teman-teman juga bisa, semoga setelah melihat video dari saya, teman-teman semua bisa memahami sih ciri-ciri dari koil yang rusak. Nah, saya buatkan video ini ya khusus untuk pemula ya. Nah, kalau yang sudah tahu silahkan untuk di skip, tidak apa-apa ya. Nah, jadi untuk ciri-ciri kerusakan itu biasanya ditandai dengan mesin yang pincang. Itu yang pertama ya. Yang pertama mesin pincang ya. Nah, mesin pincang itu bagaimana? Mesin pincang itu biasanya itu ditandai dengan guncangan yang begitu parah ya di mesin, yang biasanya mesin itu kita taruh aqua di atas mesin itu tidak berguncang airnya. Nah, setelah koil ini ada masalah ataupun trouble, biasanya itu berguncang duduk seperti itu. Nah, itu ciri-ciri pertama ya. Nah, yang ciri-ciri kedua, nah itu biasanya ya ketika mesin masih dingin ya. Nah, itu dia tidak apa-apa ya, tidak ada masalah berpincang ataupun berebut ya. Nah, namun ketika kita bawa sekitar 5 km ya, itu sudah mesin sudah mulai panas. Nah, baru dia terasa. Nah, dia tuh terasa biasanya itu yang berebut lah, yang mati-mati lah. Nah, biasanya kalau koil ini bermasalah, dia yang koil lemah biasanya untuk jalan 5 kilo misalkan mati dia. Nah, tapi kita tunggu mesin sampai dingin, biasanya di start lagi, hidup lagi normal tuh. Nah, itu ciri-cirinya, salah satu ciri-cirinya ya. Nah, namun jangan salah, biasanya ciri-ciri seperti itu dia indikasi dari koil ataupun dari full pump ya, itu bisa juga ya. Nah, seperti itu. Nah, namun pada umumnya seperti itu, sepengalaman dan pengetahuan saya ya selama buka bengkel. Nah, oke, untuk ciri-ciri yang ketiga ya, nah itu biasanya ya untuk koil yang sudah trouble ataupun sudah mulai rusak, itu biasanya dia itu untuk idle, mesin idle, dia tidak ada masalah apa-apa, namun saat digas injakan pertama itu ada semacam guncangan mesin, ataupun yaitu tadi yang kita sebut sebagai pincang ya. Jadi yang harusnya dia stabil, tiba-tiba saat seketika digas ada deden seperti itu ya. Nah, itu adalah salah satu ciri dari koil yang sudah lemah ya. Nah, untuk kita mendeteksi kerusakan pada koil itu bagaimana sih? Untuk mendeteksi kerusakan dari koil itu biasanya nampak ya. Nah, cara pertama, mohon maaf ini tidak kita praktekkan ya. Karena malam ini saya memang sengaja buat video kalau malam itu kita hanya pembelajaran saja, tidak ada praktek. Nah, tapi sedikit banyak semoga bisa paham ya. Nah, cara ngetesnya sama itu sudah saya buatkan video juga ya untuk ngetes koil itu ya, dengan cara kita lepas baut ini dulu, baut 10 ini. Nah, ini kan penguncinya baut 10 nih. Nah, ini kita lepas dulu, cuman soketnya jangan dilepas, soket untuk mengarah ke ECU ini pengapian jangan dilepas. Itu tetap kita cabut satu persatu, kita cabut dimana posisi ketika dia dicabut dia tidak ada perubahan sama sekali. Nah, umumnya kalau kuil yang normal misalkan kita cabut satu, mesin akan RPM akan turun biasanya seperti itu. Namun kalau kita cabut, mesin ini sudah pincangan deng gitu. Ketika dicabut, oh kok nggak ada perubahan, biasanya harusnya lebih low lagi ya, RPM lebih menurun lagi, tapi ini nggak ada masalah.
berarti bisa disebut itu adalah salah satu koilnya yang sudah rusak seperti itu. Nah, untuk pengecekan seperti itu sama ya, sama dengan kita mengecek busi, ya busi juga gitu. Nah, cuman kalau busi kita cuman kita cabut saja ya, nampak ya kalau busi. Nah, tapi kalau koil ada lagi nih, trouble di daerah sini nih. Nah, nampak nggak nih? Ini adalah karet, ini karet nih ya, ini karetnya. Ini cuma sebagai karet nih ya. Nah, biasanya trouble di sini nih. Nah, ini lepas nih. Nah, aduh, sulit ya karena ini baru ya. Ini karet nih, ini bisa dilepas nih, batasnya di sini. Biasanya kalau sudah mobil sudah usianya sudah lumayan lama, itu biasanya di sini itu retak-retak nih. Karetnya yang tadinya lentur seperti ini dia jadi keras. Karena pemakaian yang lama ya. Nah, biasanya tuh dia tuh retak. Di sini retak ya. Pecah ya. Nah, disitulah itu biasanya penyebab mesin pincang tuh dari situ. Itu bisa nampak ya, nampak itu ketika kita cabut, posisi mesin hidup kita cabut tuh apinya tuh dia menyebar, menghantam ke mesin. Ya, itu nampak di sini. Nah, solusinya ya, solusinya. Ini saya kasih solusi. Misalkan trouble di jalan. Nah, trouble di jalan dan kita cek juga nampak seperti itu pecah-pecah ini. Ini untuk penanganan sementara. Nah, sementara ya. Itu bisa kita solasi lebih dulu. Kita solasi menggunakan solasi lakban yang untuk kabel itu bisa ya. Pokoknya jelas kita solasi dulu keliling bagian karet ini. Tes nanti. Nah, bisa enggak ya? Biasanya itu masih bisa kalau cuma sekedar pecah. Cuman untuk sementara tidak direkomendasikan untuk selamanya ya. Nah, nanti kalau sudah sampai di rumah ya kita bawa ke bengkel, kita gantilah karet. Kalau ada onderdil karetnya kita ganti karetnya saja. Nah, namun di tempat saya ini untuk karetnya itu ada sih, cuman jarang. Nah, seperti itu. Nah, itu ciri-cirinya ya. Nah, jadi untuk koil itu cuman seperti itu ya, kurang lebih ya untuk ciri-ciri ada kerusakannya seperti itu ya. Nah, baik. Nah, lanjut untuk mengatasi jika teman-teman semua itu mengalami kendala koil yang sudah lemah itu tadi, saat berjalan berapa kilometer terus tiba-tiba mesin mati, nunggu dingin terus tiba-tiba hidup lagi kan. Nah, itu biasanya ya, kalau ciri-ciri seperti itu trouble berada di electrical coil ini sendiri. Nah, solusinya bagaimana? Tidak bisa seperti tadi saya bilang itu harus dililit pakai lakban terus bisa sembuh, itu tidak bisa. Itu cuman berlaku kalau karetnya saja yang rusak ataupun pecah ya. Nah, tapi kalau dia itu biasanya mengalami mati total ataupun berjalan berapa kilometer terus mati, terus disetar hidup lagi mati, itu berarti sudah trouble. Dia trouble di dalam sini. Ini di dalamnya electrical semua ya, sudah ditanam ya. Bahkan ini kalau dibongkar juga saya rasa nggak bisa, ini sudah tanam ini, seperti cor dia tuh ya. Tidak ada solusi lagi selain kita harus ganti ya, seperti itu. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk pembahasan kita kali ini semoga sedikit banyaknya paham ya untuk mengenal sebuah coil ya, pengapian dari jenis mobil yang injeksi ya maupun non injeksi, itu coil pasti ada ya. Cuman kalau untuk yang injection biasanya coilnya seperti ini, tanam ya. Dia setiap silinder ataupun setiap busi dia ada biasanya itu. Tapi kalau yang untuk mobil lama yang masih karburator biasanya itu coilnya dia cuma satu dibagi untuk 4 silinder. Nah, satu dibagi untuk 4 silinder. Nah, jadi kalau satu dibagi 4 itu biasanya trouble-nya di kabel busi. Biasanya seperti itu. Nanti kita jelaskan ya untuk coil yang satu dibagi 4 itu. Namun kali ini kita membahas ini aja. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Semoga bisa membantu pengetahuan kita bersama. Saya juga di sini hanya memberi sedikit pengetahuan ya.
kita tidak praktekkan. Nah, kalau praktek itu kita lakukan pada siang hari ya, saat kita di bengkel. Namun saya kali ini agak jarang buat video praktek ya, karena kadang kondisinya itu di bengkel tuh saya juga sebagai mekaniknya sendiri ya, jadinya ada kesibukan, tidak ada yang video. Kalau pas ada mobil yang santai itu bisa lah kita video-video. Jadi begitu teman-teman ya. Nah, terima kasih sudah menonton ya. Semoga membantu teman-teman untuk pengetahuan. Saya juga di sini juga masih belajar, kita sama-sama belajar ya. Nah, terima kasih sudah menonton video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Nah, jika Anda suka silahkan bantu like, dan jika Anda masih bingung silahkan komentar. Nah, terima kasih. Sampai ketemu di channel kita selanjutnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mekanik Indonesia. Mantap bosku.